Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Mutia Afifa, NPM 207520001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas 3A. Video ini saya buat untuk pemenuhan uji akhir praktek mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Sub yang akan saya bahas adalah pelanggaran norma dan kaidah. Norma dan kaidah. Sebelumnya, apa itu norma dan kaidah? Norma itu tidak lain adalah kaidah yang berisikan ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dalam berbuat dan bertindak laku, sehingga terbentuknya masyarakat yang tertib, teratur, dan aman. Ataupun dapat kita simpulkan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Norma terbagi menjadi 4. Yang pertama, norma formal, yaitu ketentuan atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang biasanya dibuat oleh lembaga atau institusi yang bersifat resmi dan formal. Norma ini dibuat oleh lembaga yang bersifat formal seperti perintah presiden, peraturan pemerintah, konstitusi, dan lain-lain. Norma ini terdiri dari norma kesantunan, norma hukum, dan juga norma moral. Yang kedua, ada norma khusus, yaitu norma teknisi yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang berlaku dalam kegiatan atau kehidupan khusus. Contohnya, di dunia kerja seperti jam masuk kerja, cara berpakaian, cara berperilaku di lingkungan kerja, ataupun aturan-aturan di dalam permainan olahraga, pendidikan, dan di sekolahan. Yang ketiga, ada norma sopan santun yang sering juga disebut norma etika atau norma yang mengatur pola perilaku manusia dan sikap dasar manusia. Jadi, seperti contohnya sikap dalam bertamu, sikap makan, minum, dan berbicara. Dan yang terakhir, nomor 4, ada norma hukum, yaitu norma yang dituntut keberlakuannya dan penerapannya secara tegas oleh masyarakat, karena dianggap perlu dan demi keselamatan serta kesejahteraan manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Baiklah, setelah ini saya akan memaparkan sebuah kasus. Kasusnya yaitu berkaitan dengan pelanggaran norma dan kaidah. Kasusnya adalah turis pelanggar norma. Kasus ini terjadi di Pulau Dewata, Bali, yang pada awalnya si turis itu berfoto dengan menggunakan bikini sampai memanjat dinding pura. Hal ini membuat umat Hindu yang mayoritas merasa resah. Jadi, foto tersebut diambil oleh seseorang turis asal Denmark yang memanjat pilar Pura Linggi Pemasana untuk berfoto sempat menjadi picu kritik di dunia, terutama netizen Indonesia yang merasa kalau aksi tersebut melanggar norma kesopanan Hindu. Lalu masalah tersebut menjadi pelanggaran norma kesopanan yang paling utama berwisata di Bali, dan Pemprov akan tindak tegas turis tersebut mengenai pelanggaran norma. Jadi setelah saya teliti, mengapa terjadinya penyebab pelanggaran norma tersebut? Yang pertama, ketidakmampuan mendisiplinkan turis. Yang kedua, tidak adanya edukasi atau aturan ke tempat sakral khususnya dalam pura Hindu. Yang ketiga, tidak adanya pendamping tour guide untuk menemani turis berkeliling berwisata. Yang keempat, kurang tegasnya untuk menerapkan norma-norma yang telah berlaku. Solusi yang dapat saya simpulkan yaitu yang pertama, ketegasan menghadapi turis. Yang kedua, melakukan edukasi, mendisiplinkan turis sekaligus melestarikan nilai-nilai norma masyarakat Bali yang mayoritas pemeluk agama Hindu. Dan yang ketiga, menyediakan lokal sewa kain jika si turis telah telanjur menggunakan pakaian yang terbuka. Yang keempat, memperbanyak tour guide di sekitar tempat wisata. Sekian yang telah saya paparkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.